Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan plasenta previa dan solusio plasenta. Plasenta previa yaitu keadaan di mana implantasi plasenta terletak di bagian bawah rahim sehingga menutupi jalan lahir sebagian atau keseluruhan pembukaan jalan lahir. Faktor predisposisi yang artinya faktor pendukung atau pendorong terjadinya plasenta previa. Yang pertama, pernah menjalani operasi pada rahim, misalnya kuret atau pengangkatan miom. Yang kedua, pernah mengalami plasenta previa. Yang ketiga, pernah menjalani operasi sesar. Yang keempat, pernah mengalami keguguran. Yang kelima, merokok. Dan keenam, berusia 35 tahun atau lebih. Klasifikasi plasenta previa. Yang pertama, plasenta previa totalis atau komplit adalah plasenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum atau juga disebut mulut rahim. Yang kedua, plasenta previa parsialis adalah plasenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum. Yang ketiga, plasenta previa marginalis adalah plasenta yang tepinya berada pada pinggir ostium uteri internum. Dan yang keempat, plasenta letak rendah, yang berarti bahwa plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim yang sedemikian rupa sehingga tepi bawahnya berada pada jarak lebih kurang 2 cm dari ostium uteri internum atau juga mulut rahim. Perhatikan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam pada perdarahan antepartum sebelum tersedia persiapan untuk seksio sesari, atau pemeriksaan boleh dilakukan di ruangan operasi. Dan yang kedua, lakukan rujukan di tempat rujukan tersier. Indikasi seksio sesari. Yang pertama, plasenta previa totalis. Yang kedua, perdarahan banyak tanpa henti. Yang ketiga, presentasi abnormal. Yang keempat, panggul sempit. Yang kelima, serviks belum matang. Yang keenam, gawat janin. Solusio plasenta adalah lepasnya plasenta dari tempat melekatnya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. Penyebab solusio plasenta. Yang pertama, merokok atau memakai narkoba. Yang kedua, berusia di atas 40 tahun. Yang ketiga, memiliki riwayat solusio plasenta sebelumnya. Yang keempat, pernah melahirkan bayi kembar. Yang kelima, memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keenam, menderita gangguan pembekuan darah. Yang ketujuh, memiliki riwayat trauma pada perut seperti terjatuh atau terkena pukulan. Yang kedelapan, air ketuban bocor atau pecah terlalu awal. Penata laksanaan. Jika terjadi perdarahan hebat, nyata atau tersembunyi, lakukan persalinan dengan segera. Jika yang pertama, pembukaan serviks lengkap, persalinan dengan ekstrasi vakum. Yang kedua, pembukaan belum lengkap, persalinan dengan seksio sesari. Pada setiap kasus solusio plasenta, waspadai terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Penata laksanaan. Jika perdarahan ringan atau sedang di mana ibu tidak berada dalam bahaya, tindakan bergantung pada denyut jantung janin atau DJJ. Yang pertama, DJJ normal atau tidak terdengar, pecahkan ketuban dengan koher. Yang pertama, jika kontraksi jelek, perbaiki dengan pemberian oksitosin. Yang kedua, jika serviks kenyal, tebal dan tertutup, persalinan dengan seksio sesari. Yang kedua, DJJ abnormal, kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit. Yang pertama, lakukan persalinan dengan segera. Yang kedua, jika persalinan per vaginam tidak memungkinkan,
persalinan diakhiri dengan seksio sesari.